Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang pertama kali berkunjung di kanal YouTube saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru dari kanal YouTube saya seperti video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran untuk mapel sejarah. Di dalam video ini, saya akan membahas soal SPMB Soshum Sejarah tahun 2007 untuk paket 1. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, munculnya gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo disebabkan oleh A. Rasa tidak puas terhadap pemerintah RI. B. Keinginan Kartosoewirjo mendirikan negara berdasarkan hukum Islam. C. Rasa tidak puas terhadap hijrahnya pasukan TNI ke Jawa Tengah. D. Rasa tidak puas terhadap hasil perjanjian Renville. E. Keinginan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Jawa Barat. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Oke, kita buka jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, yaitu rasa tidak puas terhadap hasil perjanjian Renville. Adakah yang menjawab benar? Saya yakin jawabannya pasti benar semua. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Jadi, memang gerakan DITII yang dipelopori oleh Kartosoewirjo itu disebabkan oleh adanya penolakan nih teman-teman terhadap perjanjian Renville gitu ya, yang dianggap oleh Kartosoewirjo dan teman-temannya ini merugikan bagi bangsa Indonesia. Kenapa harus disepakati gitu ya. Dan kemudian cita-citanya sendiri itu memang ingin mendirikan negara Islam Indonesia atau NII gitu ya. Dan Kartosoewirjo berhasil mendirikan cita-citanya di tanggal 7 Agustus 1949 yang ini berhasil mendirikan NII berlandaskan kaum Azazi gitu ya. Dalam menjalankan tugas sehari-harinya ia dipandu oleh Dewan Imamah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu alasan utama dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 adalah A. Kebijakan nasionalisasi mengancam perusahaan minyak Amerika. B. Para pemimpin PRRI mempunyai kedekatan dengan pihak Amerika. C. Ditembaknya seorang pilot sipil Amerika di Ambon. D. Amerika cemas terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI. E. Amerika ingin melindungi warganya yang bekerja di perusahaan minyak. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Jadi Amerika ingin melindungi warganya yang bekerja di perusahaan minyak. Kita bahas ya. Jadi memang alasan itu ya, alasan utama dari dukungan Amerika Serikat terhadap PRRI di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara adalah untuk melindungi modal nih teman-teman. Jadi Amerika Serikat itu punya banyak sekali modal di dua wilayah itu gitu ya. Dan kemudian ada juga warga negaranya yang bekerja di perusahaan minyak. Jelas ya bahwa itu kan perusahaan Amerika pasti juga harus dikelola oleh orang Amerika sendiri. Meskipun itu wilayahnya ada di wilayah negara lain. Misalkan contohnya adalah Indonesia. Nah kemudian oleh karena itu gitu ya, gerakan APRI pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak yang ada di sana teman-teman. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang E teman-teman. Amerika ingin melindungi warganya yang bekerja di perusahaan minyak sekaligus melindungi aset-aset negara mereka yang ada di wilayah Sumbar dan Sulut gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang didirikan sebelum Volkskraat adalah A. PNI, B. Indiscipline Partits, C. Taman Siswa, D. Perhimpunan Indonesia, atau E. Partindo. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yaitu Indiscipline Partits. Oke, jadi di sini kan yang ditanyakan adalah tahun itu ya, tahun didirikannya organisasi-organisasi itu dibandingkan dengan Volkskraat. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kapan sih Volkskraat ini didirikan, kemudian kapan organisasi-organisasi yang ada dalam opsi ini didirikan gitu ya. Jadi
Volkskrant itu didirikan di tahun 1916 teman-teman. Oleh siapa? Oleh pemerintah kolonial Belanda pastinya, karena adanya dorongan gerakan politik etis gitu ya, atau politik balas budi. Dan nantinya tugasnya adalah memberikan saran kepada gubernur jenderal mengenai berbagai macam masalah yang ada di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian PNI sendiri itu didirikan di tanggal 4 Juli 1927 nih teman-teman. Jadi jelas PNI ini kurang tepat gitu ya, karena di soalnya kan yang diminta adalah sebelum pembentukan Volkskrant. Kemudian Indonesia Party ini kan didirikan di tahun 1912. Jadi ini benar gitu ya, kita simpan dulu gitu ya. Kemudian yang Perhimpunan Indonesia ini memang didirikan di tahun 1908 nih teman-teman, tetapi masih menggunakan nama Indiske Vereniging atau Persatuan Orang-orang Hindia Belanda gitu lah ya. Tapi masih menggunakan bahasa Belanda. Kemudian di tahun 22 barulah nanti berubah menjadi Indonesiske Vereniging gitu ya. Dan kemudian barulah di tahun 1925 nama itu juga dipakai untuk menyebut Perhimpunan Indonesia. Jadi organisasi ini benar-benar baru menggunakan nama Perhimpunan Indonesia itu terhitung sejak tahun 1925. Jadi PI ini juga kurang tepat. Kemudian untuk Taman Siswa itu juga didirikan tahun 1922 nih teman-teman. Ini juga kurang tepat. Partindo di tahun 1931. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat untuk jawaban dari nomor 3 ini adalah Indiske Partij ya. Seperti itu teman-teman. Kita langsung menuju ke soal nomor 4. Paham sosialisme dalam perkembangannya terpecah menjadi dua, yaitu sosialisme demokratis dan sosialisme komunistis. Salah satu prinsip sosialisme demokratis adalah A. Mencapai masyarakat sosialistis dengan jalan evolusi. B. Distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan. C. Milik perseorangan masih diperkenankan. D. Kerja menjadi dasar distribusi dan konsumsi. Atau E. Kecakapan dan jasa menjadi dasar distribusi dan konsumsi. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Oke, bersama-sama kita buka ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu bahwa prinsip sosialisme demokratis adalah mencapai masyarakat sosialistis dengan jalan evolusi. Oke, jadi kita harus bandingkan gitu ya, karena yang dipertanyakan di sini adalah sosialisme demokratis dan sosialisme komunistis. Kita harus paham terlebih dahulu untuk keduanya. Jadi kalau untuk sosialisme demokratis itu memang menekankan gitu ya, atau mengedepankan kepada hal-hal yang bersifat reformasi, sistem parlemen, dan evolusi. Jadi sebuah perubahan, sama-sama mengharapkan sebuah perubahan nih teman-teman. Tetapi perubahan itu tidak dilakukan dengan cara yang cepat gitu ya. Itu biasanya kita kenal dengan revolusi, tapi dilakukan secara bertahap dengan melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai macam bidang gitu ya, khususnya bidang-bidang yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Nah, kemudian kalau untuk sosialisme komunis sendiri atau sosialisme komunistis itu lebih menekankan kepada hal yang namanya kapitalisme dan revolusi teman-teman. Jadi lebih kepada penguasaan gitu ya, berusaha untuk menguasai modal-modal yang ada di sebuah negara dan juga melakukan sebuah gerakan perubahan yang dilaksanakan secara cepat. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau sosialisme komunistis itu ingin melakukan perubahan secara cepat, selalu menggunakan kata revolusi gitu ya. Sedangkan kalau sosialisme demokratis itu lebih bertahap. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, mencapai masyarakat sosialistis dengan jalan evolusi. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Perluasan pendidikan barat di Indonesia pada awal abad ke-20 memunculkan suatu perubahan sosial, yaitu A. Terbentuknya masyarakat agraris, B. Terbentuknya feodalisme, C. Berkurangnya masyarakat agraris, D. Munculnya golongan elit bumi putra modern, E. Terbentuknya masyarakat pedagang. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu munculnya golongan elit bumi putra modern. Jadi di sini kan pertanyaannya itu mempertanyakan tentang ini ya, dampak daripada meluasnya pendidikan bermodel barat atau bergaya barat yang dilakukan di wilayah Indonesia di awal abad ke-20 nih. Kira-kira terjadi perubahan sosial apa gitu kan ya. Di sini yang Pak Handoko memilih jawaban yang paling tepat adalah yang munculnya golongan elit atau cendekiawan asal Indonesia gitu ya. Jadi memang
Sebenarnya ada banyak gitu ya, ada banyak dampak daripada meluasnya pendidikan barat di Indonesia. Tapi yang paling berpengaruh adalah munculnya golongan elit bumi putra. Hal ini juga disebabkan kenapa teman-teman? Karena memang adanya kesempatan gitu ya. Selain memang pihak Belanda sendiri itu membutuhkan tenaga-tenaga murah yang terampil gitu ya, daripada mereka harus mendatangkan dari Eropa, biayanya juga gajinya jauh lebih mahal. Jadi mereka lebih memilih untuk mendidik orang-orang Indonesia sendiri, tenaga kerja yang murah namun terampil teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya di lain sisi juga pihak Belanda itu ternyata juga memberikan kesempatan nih teman-teman, kesempatan untuk agar orang-orang Indonesia ini tidak hanya sekedar sekolah ya setingkat SMA gitu ya, tapi nanti boleh sampai perguruan tinggi. Dan inilah nanti yang membuka alam pikir orang-orang Indonesia gitu ya, jauh lebih modern, dan nanti perjuangan kita itu menjadi lebih holistik gitu ya, lebih secara nasional teman-teman, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 5 ini adalah yang D teman-teman, yaitu munculnya golongan elit bumi putra modern. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Dampak positif perkembangan kekuasaan pemerintah Orde Baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah A. Penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. B. Berkembangnya kegiatan ekonomi dengan dunia luar. C. Berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta nasional. D. Terjalinnya hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga. E. Indonesia menjadi pelopor perubahan ekonomi di Asia Tenggara. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A teman-teman, yaitu pemerintah Orde Baru berhasil melakukan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Loh, bisa Pak? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi gini, memang pada awal Orde Baru, PR mereka gitu ya, PR pemerintah Orde Baru itu adalah bagaimana cara menstabilkan ekonomi atau roda perekonomian pada waktu itu. Kenapa? Karena memang akhir daripada Orde Lama itu inflasi tingkatnya sangat luar biasa tingginya teman-teman ya. Harga barang itu naiknya sangat drastis teman-teman, dan ini menjadi sebuah PR besar gitu ya bagi pemerintahan Orde Baru yang menggantikan Orde Lama. Dan kemudian nanti Orde Baru ini akan mengambil beberapa kebijakan di mana nanti MPRS itu ya akan mengeluarkan ketetapan TAP MPR tahun 66 khususnya di nomor ke-23 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi keuangan pembangunan teman-teman, di mana nanti fokusnya adalah nanti pemerintahan Orde Baru itu berhasil menertibkan keuangan negaranya nih, dan akhirnya nanti hasilnya seperti apa gitu kan ya. Jadi hasilnya adalah nanti berhasil mengembalikan uang negara sebanyak 9,5 juta lebih US dollar teman-teman. Kemudian dalam bentuk yen juga ya ada juga, dan berhasil mengembalikan uang negara sampai hampir 500 juta. 500 juta pada waktu itu sangat besar ya, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang. Kemudian emas seberat 1.000 kilogram teman-teman, luar biasa ya. Hampir 1 juta ini ya, 1 juta kilogram, sangat besar sekali gitu. Nah, apa sih indikator-indikator peningkatan ini dalam bidang ekonomi? Yaitu dampak positifnya adalah pemerintah Orde Baru itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu ya. Karena di sini kan yang dipertanyakan adalah dampak positif nih teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Andoko untuk soal nomor 6 ini adalah yang A gitu ya, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Esensi jiwa Renaissance adalah A. Humanisme yang mengharuskan manusia untuk hanya memikirkan kehidupan surgawi. B. Humanisme yang menempatkan manusia sebagai alat kehendak Tuhan. Atau C. Humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini. D. Kolektivisme yang menempatkan manusia ini sebagai makhluk komunal. Atau E. Humanisme yang mengajarkan manusia untuk menerima nasib. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman untuk soal nomor 7 ini? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi Renaissance itu sendiri secara sederhana gitu ya, secara singkat itu bisa dimaknai sebagai kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali ini maksudnya apa gitu kan? Jadi
Renaissance sendiri itu adalah sebuah periode sejarah kebudayaan Eropa yang terjadi setelah zaman pertengahan nih teman-teman. Jadi Renaissance ini adalah era sejarah gitu ya, yang penuh kemajuan dan perubahan bagi bangsa Eropa. Nah, di sini esensi jiwa daripada Renaissance sendiri adalah mengembalikan posisi manusia, yaitu humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini, baik itu sebagai subjeknya, sebagai objeknya gitu ya. Jadi menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Keberhasilan Jepang untuk menguasai Indonesia didukung antara lain oleh hubungan baik antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dan pihak Jepang yang sudah dijalin sebelum Perang Dunia Kedua. Hubungan dengan Jepang dilakukan sebab A. Beberapa pemimpin nasionalis yakin bahwa Jepang dengan gerakan Pan-Asianya mendukung kemerdekaan Indonesia. B. Beberapa pemimpin nasional memperoleh bantuan dana dari Jepang. C. Jepang memberikan bantuan senjata untuk melawan Belanda. D. Jepang telah memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. E. Jepang telah berhasil mengalahkan tentara sekutu. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Menurut kalian? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu beberapa pemimpin nasionalis yakin bahwa Jepang dengan gerakan Pan-Asianya mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, seperti yang kalian ketahui, tujuan utama daripada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia itu apa sih teman-teman? Yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Itu yang paling utama nih teman-teman. Apapun caranya nanti gitu ya. Selama itu masih memungkinkan bagi mereka untuk melakukannya, maka mereka akan melakukan gitu. Jadi itu ya tujuan utama daripada tokoh-tokoh nasionalis ini berjuang gitu ya, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Jelas dari opsi yang ada, itu yang paling menunjukkan bahwa ada kaitan dengan kemerdekaan Indonesia itu adalah yang A teman-teman. Itu ya. Kalau yang B ini jelas salah gitu ya, ngapain gitu ya, dapat bantuan dana dari Jepang. Artinya memperkaya diri sendiri, ini tidak sesuai dengan prinsip daripada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Kemudian untuk opsi-opsi yang lain juga tidak menyimbolkan kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Dan hal ini juga didukung gitu ya dengan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh tentara Jepang nih teman-teman. Salah satunya adalah gerakan 3A gitu ya, yang memiliki slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dan hal inilah yang nanti membuat para tokoh nasionalis itu semakin percaya nih teman-teman, bahwa wah orang-orang Jepang ini sekiranya pasti akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjalin kerjasama dengan mereka gitu kan, karena memang mereka menganggap bahwa Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia sesuai dengan cita-cita mereka gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hal yang melatar belakangi pembentukan gerakan non-blok atau GNB adalah A. Pembentukan NATO oleh Amerika Serikat, B. Pembentukan Pakta Warsawa oleh Uni Soviet, C. Persaingan antara negara-negara Barat dan Timur, D. Perang antara Jepang dan Sekutu, E. Terbentuknya Blok Barat dan Blok Timur membuat negara-negara merdeka tidak ingin menjadi korban berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang iya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman, yaitu terbentuknya Blok Barat dan Blok Timur membuat negara-negara merdeka tidak ingin menjadi korban berikutnya gitu. Loh, kenapa kok nggak mau jadi korban itu ya? Kita bahas ya. Jadi gerakan non-blok sederhananya itu adalah sebuah gerakan gitu ya, yang tidak ingin berpihak kepada salah satu blok yang sedang bertikai. Pada waktu itu ada blok Barat dan ada blok Timur gitu ya. Dan perang dingin ini terjadi setelah Perang Dunia II nih teman-teman. Dan jelas gitu ya bahwa negara-negara yang barusan merdeka, termasuk salah satunya adalah Indonesia, itu mereka tidak ingin terbawa arus gitu ya,
Jadi nanti malah menjadi runyam masalahnya kalau misalkan mereka ini terlibat pada salah satu atau mendukung salah satu blok yang sedang bertikai ya. Dan kemudian nanti mereka ini meskipun tidak berpihak gitu ya, tapi mereka punya tujuan yang sangat mulia, yaitu berusaha untuk mengembalikan kedamaian yang ada di dunia ini gitu, artinya ada di bumi ini, supaya tidak ada pihak-pihak yang bertikai lagi gitu ya, khususnya blok barat dan blok timur nih teman-teman. Jadi kalau untuk yang A ini jelas salah gitu ya, ini kan nanti sepihak saja nih. Kemudian yang B juga tidak jauh berbeda dengan yang A, ini kan salah satu pihak saja gitu ya. Nah sedangkan gerakan non-blok itu kan intinya adalah mereka tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Jadi yang paling sesuai adalah yang E gitu ya, karena misalkan kalau mereka condong ke salah satu blok, pasti mereka akan menjadi korbannya. Misalkan Indonesia mendukung blok barat, pasti nanti mereka juga akan dimusuhi oleh negara-negara yang mendukung blok timur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Als ik een Nederlander was, atau artinya andaikan aku seorang Belanda, adalah artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara sebagai protes terhadap rencana akan A. diselenggarakannya Kulturstelsel, B. pemilihan anggota Volksraad, C. pemilihan anggota Gemeenteraad, D. peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, E. peringatan 300 tahun berdirinya VOC. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang menurut kalian cocok yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang iya, benar sekali, yang D teman-teman, yaitu peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis gitu ya. Ini adalah sebuah tulisan yang sangat tajam teman-teman, karena meskipun seorang Ki Hajar Dewantara ini berandai-andai jika dia adalah orang Belanda gitu ya, tapi isinya itu kritikan, banyak sekali kritikan di situ nih teman-teman. Jadi memang tepat ya bahwa tujuan daripada tulisan andaikan aku seorang Belanda itu ingin mengecam pemerintah Belanda yang merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis dengan mengambil dana dari rakyat Indonesia. Bayangin, mereka merayakan ulang tahun tapi modalnya dari orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia sendiri nggak diajak teman-teman. Orang-orang Indonesia itu disuruh suruh kerja aja gitu ya kan. Gila aja gitu kan. Orang-orang Belanda, mereka itu ya seperti halnya sebuah slogan gitu ya. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang gitu ya. Dan ini yang nanti banyak sekali kritikan-kritikan, salah satunya yang dilancarkan oleh Suwardi Suryaningrat dalam bentuk tulisannya. Nah, akibatnya apa? Jelas dong, Belanda nggak mungkin diam saja gitu kan ya, mendengar bahwa ada orang-orang yang berusaha mengkritik mereka, dan kritikan itu nanti mereka pikir akan memicu terjadinya perlawanan-perlawanan yang jauh lebih besar lagi. Jadi mereka harus mengambil tindakan, dan akibatnya adalah ketiga tokoh daripada Indesepartists, yaitu nanti ada Douwe Steycker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara sendiri, itu akan ditangkap dan dibuang gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Munculnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah A. tindakan Israel yang menyerang penduduk Palestina, B. tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa, C. tindakan Israel yang membakar Masjidil Haram, D. perkembangan aktivitas masyarakat Islam di dunia, atau E. rongrongan yang dialami oleh setiap warga Palestina. Kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, karena Israel membakar Masjid Al-Aqsa. Itu ya. Jadi itu terjadi pada tanggal 21 Agustus 1969 nih teman-teman. Kan memang Israel itu sudah menduduki Yerusalem itu sejak tahun 1967 gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sudah berkuasa. Dan akhirnya kemarahan umat Islam ini nanti ya mendorong Raja Hasan II dari Maroko menyerukan untuk mengadakan pertemuan. Seruan tersebut ditujukan kepada para pemimpin dunia Arab khususnya dan dunia Islam gitu ya pada umumnya, untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas peristiwa itu. Ini kan termasuk salah satu penistaan agama gitu ya, dan berusaha jelas gitu bahwa ini akan memunculkan
kemarahan gitu ya, tidak hanya warga Palestina saja tetapi seluruh warga Islam yang ada di dunia ini teman-teman. Dan nanti itulah yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Konferensi Islam atau OKI teman-teman. Jawaban yang paling tepat ada yang B teman-teman untuk soal nomor 11. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Di bawah ini adalah sejumlah hasil kesusastraan yang terpengaruh Islam maupun yang tidak. Nah, yang tidak terpengaruh oleh Islam adalah A. Suluk Wijil, B. Hikayat Amir Hamzah, C. Babat Tanah Jawi, D. Hikayat Raja-Raja Pasai, atau E. Babat Nusantara. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawaban yang paling tepat. Dan untuk soal nomor 12 yang paling benar adalah yang opsi E teman-teman, yaitu Babat Nusantara. Tuh kenapa kok Babat Nusantara gitu ya? Nah jadi gini ya, memang di zaman-zaman kerajaan itu ada yang namanya kesusastraan atau hasil-hasil di bidang sastra gitu ya, bidang tulisan gitu ya. Nah nantinya ada kesusastraan itu yang terpengaruh oleh Islam. Contohnya misalkan seperti Babat, yaitu ada nanti Babat Tanah Jawi, Babat Giyanti, Babat Negeri Kedah gitu ya. Jadi ada, tetapi ada juga babat-babat yang tidak terpengaruh oleh datangnya Islam ke Indonesia atau ketika Islam itu sudah mulai dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada suluk juga gitu ya. Contohnya adalah suluk Sukarsa, suluk Kujil, atau suluk Kicil tadi ya, suluk Malang, Suming. Kemudian untuk hikayat juga ada hikayat Amir Hamzah, hikayat Jauhar Manikam, cerita Panji, hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi yang paling tepat atau yang tidak terpengaruh oleh adanya Islam adalah Babat Nusantara yang masih terpengaruh oleh kepercayaan ataupun agama sebelum Islam atau pra-Islam di Indonesia. Seperti itu. Soal nomor 12, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 merupakan salah satu faktor pendorong munculnya kebangkitan nasionalisme bangsa-bangsa di dunia. Sebab salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia II adalah karena Jepang dengan ultranasionalismenya ingin menguasai kawasan Asia Pasifik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dari opsi A sampai E. Ini adalah jenis soal yang kedua gitu ya. Mencari hubungan sebab akibat antara pernyataan dan alasan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar tapi alasannya salah. Loh Pak, kok kenapa bisa seperti itu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi seperti yang kalian pelajari bahwa kebangkitan nasional itu disebabkan oleh dua hal gitu ya. Yang pertama adalah faktor-faktor internal dan ada faktor-faktor eksternal ya teman-teman, atau faktor-faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat Indonesia sendiri dan juga yang terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar daripada wilayah Indonesia itu sendiri. Dan untuk salah satu faktor yang berasal dari luar gitu ya, memang adalah kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905 sampai 1905 nih teman-teman. Jadi ini pernyataannya benar gitu ya, tetapi alasannya salah. Kenapa? Karena yang memicu Perang Dunia II itu bukan karena Jepang nih teman-teman, yang berusaha ingin menguasai gitu ya, kawasan Asia Pasifik. Jadi ini alasannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu pernyataannya benar, alasannya salah. Seperti itu ya untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu pengaruh Jepang di Indonesia yang sampai sekarang masih dilestarikan adalah rukun tetangga di desa atau kampung. Sebab rukun tetangga pada masa pendudukan Jepang bermanfaat untuk mengorganisasi seluruh penduduk desa untuk melakukan mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan kepada pemerintah militer Jepang. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, kenapa benar? Karena memang seperti yang kalian jumpai ya gitu ya. Kalau kalian melihat KK gitu ya, atau kartu keluarga kalian, pasti di situ ada kata-kata RT RW gitu ya. Nah, ini kan peninggalan daripada Jepang nih teman-teman, yang sampai hari ini pun masih digunakan oleh pemerintah Indonesia teman-teman. Jadi benar ya, kalau untuk
nomor 14 ini pernyataannya benar gitu ya. Nah, alasannya kenapa benar? Karena memang pada masa pendudukan Jepang, rukun tetangga atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah tonarigumi itu digunakan untuk singkatnya adalah untuk mengawasi tenaga kerja paksa atau yang biasa dikenal dengan nama romusan nih teman-teman, gitu ya. Jadi ya untuk menggerakkan atau istilah kerennya adalah mobilisasi gitu ya, untuk melakukan indoktrinisasi atau berusaha untuk meyakinkan orang-orang Indonesia agar mau bekerja untuk orang-orang Jepang gitu kan. Jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar nih teman-teman gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia dari Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah dalam masalah kewarganegaraan etnis Cina. Sebab dalam Konferensi Asia Afrika, RRC dan Indonesia sepakat untuk tidak mengakui orang-orang Cina sebagai warga negaranya jika mereka telah diakui oleh salah satu pihak sebagai warga negaranya, gitu ya. Oke, jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita bahas bersama-sama. Nah, kenapa pernyataannya benar? Karena memang di sini ada kesepakatan gitu ya di dalam KAA antara RRC dan Cina, RRC dan Indonesia, mohon maaf, untuk tidak mengakui nih teman-teman orang-orang Cina sebagai warga negaranya gitu ya. Kenapa? Karena memang ada masalah kewarganegaraan nih teman-teman. Orang-orang Cina itu seringkali mereka ada yang mayoritas itu hidup di Indonesia, tetapi mereka kan masih memiliki garis keturunan dari orang-orang Cina, dari orang tuanya gitu ya. Dan masalah kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan ini harus diselesaikan nih teman-teman antara kedua negara gitu ya. Dan akhirnya RRC dan Indonesia ini sepakat gitu untuk menyelesaikan masalah dui kewarganegaraan ganda, yaitu dengan cara kedua-duanya ini memberikan pilihan gitu ya, memberikan pilihan kepada masyarakat atau rakyat keturunan Cina gitu untuk memilih gitu ya, memilih menjadi warga negara Indonesia atau RRC. Dan ketika nanti mereka sudah memilih, maka salah satu negara baik itu RRC ataupun Indonesia tidak boleh gitu ya, tidak boleh mengakui orang Cina itu sebagai warga negaranya atau tidak mau mengakui gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pernyataan benar, alasannya benar, dan keduanya berhubungan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 16 teman-teman. Situs Muara Jambi merupakan tempat peninggalan purbakala yang terdapat di Provinsi Jambi dari masa Sultan Taha. Sebab wilayah di sepanjang pantai timur Sumatera memiliki peran ekonomi dan politik yang penting pada masa Sriwijaya dan periode sebelumnya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman dari soal yang nomor 16 nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu pernyataannya ini salah, jawabannya ini benar teman-teman. Gitu ya. Loh, kenapa kok bisa pernyataannya benar, alasannya pernyataannya salah, alasannya benar? Kita bahas bersama-sama. Jadi kenapa salah gitu ya untuk pernyataan ini? Karena teman-teman di sini kan dikatakan sebagai peninggalan purbakala gitu ya. Nah, sedangkan Jambi sendiri itu berhasil atau hanya mampu mempertahankan kejayaannya itu sampai abad ke-13 dan 12 saja gitu kan. Nah, sedangkan Sultan Taha sendiri itu baru memegang pemerintahan di Jambi pada tahun 1855 gitu ya, atau di sekitar abad ke-19 teman-teman. Jadi ini nggak match gitu ya, nggak cocok nih teman-teman pernyataannya itu ya. Jadi pernyataannya ini salah. Kemudian kenapa alasannya benar? Karena memang candi dalam gugusan di Muara Jambi itu sebagai bukti kuat tentang adanya kerajaan Buddha yaitu Sriwijaya, dan kerajaan yang diperintah oleh Sultan Taha adalah kerajaan Islam nih teman-teman. Kok bisa? Kan ini gelar rajanya adalah sultan nih teman-teman. Ini adalah penyebutan setingkat raja untuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam gitu ya. Jadi memang di wilayah sepanjang pantai timur, karena memang Sriwijaya ini adalah kerajaan maritim gitu ya. Pasti dia ini memiliki wilayah-wilayah garis-garis pantai yang sangat potensial gitu ya, yang sangat krusial juga di situ. Jadi soal nomor 16 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman.
Pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah ini, OKI gitu kan ya, di Konferensi Islam didirikan pada tanggal 21 Agustus 1969 sebagai reaksi keras politik negara-negara Islam atas tindakan Israel. Sebab OKI bergerak dan berupaya memelihara bidang politik, ekonomi, sosial, budaya negara-negara yang menjadi anggotanya. Benar nggak nih teman-teman? Itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi yang pernyataannya benar, alasannya juga benar nih teman-teman. Kenapa gitu kan? Oke. Jadi OKI itu memang didirikan pada 21 Agustus 1969 nih teman-teman. Karena apa? Karena reaksi keras gitu ya. Jadi kan di soal sebelumnya kan sudah dibahas juga gitu ya. Alasannya adalah karena Israel itu membakar gitu ya, membakar Masjidil Aqsa gitu ya. Sehingga memicu negara-negara Islam itu untuk membentuk sebuah organisasi gitu ya, yang intinya sih akan berusaha membantu gitu ya, membantu memelihara negara-negara anggotanya khususnya di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, sedangkan hubungan antara Israel dan Palestina ini kan lebih ke arah politik gitu ya. Jadi nantinya itu menjadi tanggung jawab juga nih bagi OKI gitu ya, sebagai negara organisasi induk daripada negara-negara Islam yang tergabung di dalamnya untuk membantu salah satu anggotanya. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya juga benar ya teman-teman, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, opsi yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman. Oke gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 18 teman-teman. Akibat yang ditimbulkan oleh depresi ekonomi tahun 1930-an di Hindia Belanda antara lain karena 1. Sebagian besar perkebunan berhenti berproduksi. 2. Pemerintah berusaha mengembangkan industri pengganti barang impor. 3. Meningkatnya angka pengangguran. 4. Pedagang menolak menerima mata uang gulden sebagai alat pembayaran. Jawaban paling tepat yang mana teman-teman, dari opsi A sampai opsi ketiga, opsi 5. Ini adalah jenis soal ketiga gitu ya. Kita diminta untuk mengambil jawaban-jawaban yang tepat dari pilihan-pilihan yang ada, tapi tidak hanya satu, bisa semuanya benar, bisa dua benar, atau hanya salah satu saja. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang iya teman-teman, yang A teman-teman. Jadi opsi 1, 2, dan 3 ini benar, tapi opsi keempat ini kurang tepat. Kenapa? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi memang di tahun 1930-an, mohon maaf ini keliru ya, ini harusnya 1930-an, di Hindia Belanda itu memang terjadi yang namanya depresi ekonomi, di mana nanti ekonomi itu mengalami penurunan gitu ya, jalannya perekonomian mengalami penurunan, dan ekonomi itu terkesan lesu gitu ya. Dan dampaknya, penyebabnya apa? Karena itu tadi ya, kas Belanda itu kosong untuk membiayai perang Diponegoro dan perang Padri gitu ya. Kemudian nanti pemerintahan Belgia yang ingin memisahkan dengan Belanda menghabiskan biaya besar gitu. Jadi Belgia ini berusaha mendapatkan kemerdekaannya gitu ya dari pemerintah Belanda. Kemudian juga ada besarnya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai Belanda, dan keadaan di atas ini mengakibatkan hal-hal berikut ini teman-teman. Ini ya, sebagian besar perkebunan berhenti berproduksi. Pemerintah berusaha mengembangkan industri pengganti barang impor. Dan ketiga, meningkatnya angka pengangguran. Karena industri kerja itu kan mengalami penurunan gitu ya, jadi pasti pendapatan mereka juga menurun, mau nggak mau untuk tenaga kerjanya juga harus dikurangi juga gitu ya, untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan juga. Nah kemudian untuk untuk opsi yang nomor 4 ini salah. Kenapa? Karena mata uang gulden pada waktu itu adalah pembayaran yang sah gitu ya, jadi tidak ada alasan khusus bagi para pedagang untuk menolak mata uang gulden pada waktu itu, meskipun terjadi depresi ekonomi gitu ya. Jadi karena memang penyebabnya bukan karena mata uang gulden itu sendiri gitu ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini kurang tepat. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 18 ini yang paling tepat adalah yang 1, 2, dan 3 itu benar teman-teman. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Kebudayaan Eropa yang berpengaruh di Indonesia adalah 1. Cara berpakaian, 2. Cara makan, 3. Pendidikan, 4. Gotong royong. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Kebudayaan Eropa yang mempengaruhi orang-orang Indonesia nih, kira-kira nih yang mana? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A lagi teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar, jadi jawaban yang nomor 4 itu kurang
tepat gitu ya. Kenapa kurang tepat? Karena memang kebudayaan Eropa itu mempengaruhi orang-orang Indonesia banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah cara berpakaian. Teman-teman pernah melihat golongan-golongan cendekiawan, golongan-golongan elit modern gitu ya. Pada masa kebangkitan nasional, teman-teman bisa melihat bahwa orang-orang Indonesia pada waktu itu yang mendapatkan pendidikan barat itu mereka atasannya itu menggunakan jas gitu ya. Kemudian bawahannya itu menggunakan semacam kebaya gitu ya. Jadi itu gambaran ya, gambaran bahwa sudah ada pengaruh khususnya untuk cara berpakaian. Kemudian cara makan, sendok gitu ya, sendok garpu itu adalah budaya dari orang-orang Eropa gitu ya. Itu bukan budaya dari Indonesia itu sendiri. Kemudian pendidikan udah jelas ya bahwa pendidikan bergaya barat itu juga akan didapatkan oleh orang-orang Indonesia khususnya setelah dilaksanakan yang namanya politik etis di tahun 1900-an. Dan kalau gotong royong jelas salah ya. Kenapa? Karena gotong royong itu adalah nilai-nilai yang sudah ada di dalam rakyat Indonesia jauh sebelum orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia. Sudah ada gotong royong, itu menjadi ciri khas daripada masyarakat Indonesia teman-teman. Jadi itu bukan budaya yang terpengaruh daripada kehadiran orang-orang Eropa. Itu ya, jadi soal nomor 19 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Lanjut ya, kita lanjut ke soal nomor 20. Tujuan George W. Bush melancarkan agresi ke Irak pada tahun 2003 adalah untuk A. menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaannya, B. menguasai ladang minyak Irak, C. membentuk pemerintahan boneka di Irak, D. melindungi Israel dari ancaman negara-negara Arab. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Ini masih jenis soal yang ketiga gitu ya. Diminta untuk menentukan dari apakah keempat-empatnya benar atau benar 3, benar 2 atau hanya benar 1. Dan jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Semua opsinya itu benar gitu ya. Jadi ini adalah alasan atau tujuan kenapa George W. Bush itu melancarkan agresi ke Irak di tahun 2003. Ya, ia menggulingkan Saddam Hussein karena dinilai itu sudah terlalu lama teman-teman menguasai sebuah negara gitu ya. Kemudian karena memang Irak itu memiliki cadangan minyak yang sangat banyak gitu ya kan. Kemudian juga mereka itu ingin membentuk pemerintah boneka, artinya pemerintahan yang bisa disetir gitu ya, atau yang bisa digerak-gerakkan. Kan yang boneka itu kan kalau tidak digerakkan oleh orang yang menggunakannya kan juga dia itu hanya diam saja gitu ya. Maksudnya pemerintahan boneka itu seperti itu. Jadi bisa digerakkan semaunya yang membentuk pemerintahan boneka itu. Di Indonesia juga dulu pernah ya, ketika orang-orang Belanda atau pemerintahan Belanda itu ingin kembali ke menguasai Indonesia. Kemudian melindungi Israel dari ancaman negara-negara Arab, ini juga benar teman-teman. Itu juga salah satu tujuan daripada Amerika, khususnya pemerintahan masa George W. Bush gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini adalah yang E teman-teman. Itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.